Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatizah, segenap para pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah, dan para jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barokah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, di antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih sama-sama dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan undangan sholat subuh gabungan sekecamatan Pancoran, yang dalam hal ini akan diadakan di Masjid Ikhwanul Muslimin, yang waktunya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 17 Kelurahan Kalibata. Waktunya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau sholat subuh berjamaah. Tertanda sebagai ketua sholat subuh gabungan sekecamatan Kecamatan Pancoran, yaitu Ustaz Ahmad Baihaqi HF. Selanjutnya akan kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Jami At-Taubah. Pertama, saldo Jumat lalu tanggal 3 Desember sebesar Rp105.778.700. Adapun pemasukannya di antara lain tromol Jumat tanggal 3 Desember lalu sebesar Rp3.075.000, loket kaca selama satu pekan sebesar Rp2.300.000, tromol harian selama satu pekan sebesar Rp1.230.000, tromol taklim selama satu pekan sebesar Rp750.000, infak sedekah para jamaah sebesar Rp800.000. Total pemasukan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Desember sebesar Rp8.155.000. Adapun untuk pengeluarannya di antara lain operasional petugas sholat Jumat untuk satu pekan sebesar Rp950.000, insentif untuk 4 khodim untuk satu pekan sebesar Rp1.800.000, kegiatan taklim selama satu pekan sebesar Rp1.300.000, subsidi kegiatan taklim kaum ibu sebesar Rp250.000, subsidi kegiatan konsumsi rapat koordinasi dan evaluasi DKM Masjid Jami At-Taubah sebesar Rp600.000, fotokopi kitab taklim malam Sabtu sebesar Rp750.000, pembayaran internet atau wifi sebesar Rp430.000 untuk satu bulan. Total keseluruhan pengeluarannya untuk minggu ini sebesar Rp6.080.000. Sisa saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp107.853.700. Kami ulangi, total saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp107.853.700. Untuk itu kami segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah, para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk Masjid Jami At-Taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat
melipat gandakan berupa pahala yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami sampaikan bahwasanya Masjid Jami At-Taubah akan mengerjakan pemugaran lapangan parkir dan merevitalisasi awning depan Masjid Jami At-Taubah dengan luas sekitar 216 meter. Untuk itu kami segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah meminta dukungan dan doa kepada para jamaah sekalian apabila juga ingin membantu untuk dalam terlaksananya pembuatan awning yang insya Allah akan kami laksanakan setelah pemugaran depan mimbar Masjid Jami At-Taubah selesai. Pada para jamaah yang ingin berpartisipasi atau ingin membantu dalam pembuatan awning di depan Masjid Jami At-Taubah bisa menghubungi Bendahara Masjid Jami At-Taubah yaitu Akhina Ahmad Farhat. Dan untuk susunan petugas sholat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam guru kita Al-Mukarram Ustaz Munawir MPD, muazin Ustaz Iqlal Amjad dan Bilal Ustaz Rahmani. Dan waktu Jumat pada hari ini tiba pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami tutup, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan kepada para guru-guru kita, para alim ulama kita, wabil khusus para muassis Masjid Jami At-Taubah dan para sanak famili kita yang sudah berpulang rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya di Raudhah min Riyadil Jannah. Bitilkaniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sedeki Yahya. Beliau saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa terus membimbing kita untuk mengajar kembali di Masjid Jami At-Taubah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk para keluarga muslim kita yang saat ini sedang terkena musibah bencana erupsi di Semeru. Kita doakan mudah-mudahan para keluarga muslim kita yang sedang mengalami musibah di sana senantiasa Allah berikan keselamatan dan Allah berikan ketabahan. Hadhihi niyyah ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu sebelumnya kami himbau kepada adik-adik yang berada di atas untuk tidak bercanda dan mohon untuk mengiring adik-adik agar sholatnya di gedung baru yang berada di sebelah kanan Masjid Jami At-Taubah. Para petugas sholat Jumat agar mengiring adik-adik untuk sholatnya yang berada di gedung baru sebelah kanan Masjid Jami At-Taubah karena keberisikannya sangat mengganggu aktivitas sholat Jumat kita di Masjid Jami At-Taubah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdil munjazi wa tabsutul badla bi wa'dil mujazi wa taqtadi ridam bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fayaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah silang salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah. Ayo kita hadirkan hati kita serta seluruh anggota tubuh kita di tempat yang mulia ini dengan beriktikaf. Banyak sudah zikir yang sudah kita lantunkan, tasbih, tahmid, tahlil, semuanya mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya dan kemudian meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mudah-mudahan kelak kita akan diakui sebagai umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini, seolah-olah yang terjadi dan kita rasakan bahwa hampir di penghujung tahun Allah Subhanahu wa taala banyak menegur kita. Belum lama duka nestapa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Lumajang dengan erupsi Semeru. Dengan erupsi Semeru, saudara-saudara kita juga di Sumatera demikian dihadang oleh bencana banjir. Kalau kemudian alam pun ikut murka, tentu tidak sendirinya ia berjalan dan beraktivitas. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Maka muncul pertanyaan mendasar bagi kita, ada apa di balik kejadian itu semua? Apakah manusia sudah lebih banyak lalai taat kepada Allah lalu banyak maksiat? Apakah manusia lebih banyak dan gemar kufur dibandingkan dengan syukur? Ayo kita ketuk kalbu kita yang paling dalam. Akankah kita kemudian lebih banyak mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah atau sebaliknya? Maka tentu kita berharap, oleh karena jangankan kepada baginda Rasul, kepada dzurriyyah Rasul saja kita begitu sangat menghormati dan menghargainya. Insya Allah Indonesia, negeri yang kita cintai ini, selama umat Islam yang mayoritas, selama bangsanya masih menghargai dzurriyyatur Rasul, apalagi baginda Rasul, insya Allah bahwa berbagai macam yang terjadi masih belum menjadi pada tingkatan adab, tapi masih berbentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat apa yang Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum. Ketika manusia disentuh kepekaannya terhadap bencana, lagi-lagi Allah mengkhitabnya, Allah menegur kita dengan kalimat
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini seluruhnya oleh karena bima kasabat aydin nas. Salah satu aspeknya oleh karena ulah tangan manusia. Keserakahan, kesombongan, tamak, merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, kemudian melemahkan orang yang sudah sangat lemah, berkhianat terhadap kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, tidak amanah terhadap kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya. Maka kemudian itu semua bahagian daripada ulah tangan manusia. Artinya manusia telah membuat ketidakseimbangan daripada alam ini, wujud seolah-olah secara makna yang sangat halusnya masih gersang ia syukurnya terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau kita lihat Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir beliau menjelaskan ayat ini, ay dhaharatil balaya fil barri wal bahri bisababil ma'asi wa dunubihim. Atau telah nampak, kata Syekh Maraghi, al-balaya, berbagai macam bala, musibah, bencana, bisababil ma'asi wa dunubihim, oleh karena sebab maksiat dan dosa umat manusia. Kita akui betul, sadar maupun tidak sadar, sendiri atau dalam keramaian, berkelompok, berjamaah, atau hanya bersifat personal, terlalu bangga kita melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya hampir di penghujung tahun Masehi ini, ayo kita usap hati kita yang paling dalam, kita gerakkan agar kemudian Allah tidak berikan banyak teguran, sehingga banyak menimbulkan korban bencana-bencana yang terjadi di sana sini. Musibah datang silih berganti. Maka apa yang bisa kita perbuat sebagai solusinya? Pertama, ayo tingkatkan kedekatan kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati serta seluruh jasad terkait diri kita yang Allah ciptakan untuk khusyuk, untuk khudu. Agar apa? Agar Allah ridho terhadap perjuangan dan perjalanan yang kita jalani dalam kehidupan yang fana dan singkat ini. Kemudian tumbuhkan semangat cinta kepada Rasul. Dengan lisan kita selalu basah berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak ada kalah pentingnya, manakala orang tua kita masih hidup, berbaktilah sungguh-sungguh kepada orang tua kita yang masih hidup. Andaikan orang tua kita masih ada, sebagaimana arahan dalam kitab Irsyadul Ibad, banyaklah doakan orang tua kita. Ada sedekah atas harta yang Allah limpahkan kepada diri kita, niatkan untuk disedekahkan kepada orang tua kita. Hal-hal kebajikan banyak kita perbuat, kita hadiahkan juga buat orang tua kita agar jadi kebahagiaan. Ternyata peristiwa Semeru bagi saudara kita di Lumajang, ada satu peristiwa yang tidak banyak diviralkan. Ketika seorang perempuan berumur 28 tahun memeluk orang tuanya yang sudah tua renta berumur 71 tahun saat terjadi peristiwa erupsi Gunung Semeru, di mana orang tuanya sudah tidak mampu lagi berjalan. Begitu sangat dahsyatnya dan begitu datang tiba-tiba peristiwa dan musibah itu. Dipeluknya erat-erat orang tuanya sudah berumur 71 tahun yang sudah tidak berdaya, berbaring di atas tempat tidur. Maka secara logika dia tahu persis bahwa nyawanya akan melayang beserta orang tuanya. Tapi demi rasa baktinya, rasa cintanya kepada ibunya yang sudah tidak berdaya pada saat itu, ia peluk erat-erat daripada ibunya. Sampai pada akhirnya bencana erupsi datang.
kedua makhluk yang mulia itu yang Allah muliakan menjadi syahidud dunia, menjadi manusia yang Allah muliakan. Artinya apa? Hari ini kita dapat pelajaran bahwa sedemikian rupa yang padahal tantangannya jiwa harus melayang. Seorang anak sebagai wujud rasa baktinya, ia sungguh-sungguh tunjukkan baktinya kepada orang tua. Maka insya Allah keberkahan dalam kehidupan, keberkahan juga kelak ketika berjumpa di hadapan Allah, di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Oleh karena satu bagiannya bukan cuma sekedar kita taat kepada Allah sungguh-sungguh, bukan karena kita setia kepada Rasul sungguh-sungguh, tapi juga oleh karena kita bakti yang sungguh-sungguh kepada orang tua kita. Maka tiga bagian secara bagian yang merupakan solusi, bagian jalan keluar agar Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Allah ringankan berbagai macam ujian dan musibah, Allah angkat segala derita dan nestapa, adalah kemudian tiga bagian tadi. Ayo kita pegang erat-erat. Mudah-mudahan kelak Allah perkenankan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa adaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa aghlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah ya'lamu ma tasna'un.
aqimis shalah.